Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga sehat-sehat selalu ya. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator dan Anggun sebagai pemateri yang kedua dan Yui sebagai pemateri yang pertama. Oke, lanjut saja ke poin A, B, C, D yang diberikan oleh pemateri 1 dan 2 dan saya sendiri. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yui Aliatul Muminat yang akan membahas tentang konsep gender. Pengertian gender. Kata gender ini berasal dari bahasa Inggris yaitu gender yang artinya jenis kelamin. Di dalam Webster New World Dictionary, gender itu diartikan sebagai perbedaan yang tampak di antara laki-laki dan juga perempuan, dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Di dalam Webster Studies Encyclopedia dijelaskan bahwasanya gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan atau distinction dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional di antara laki-laki dan juga perempuan yang berkembang di dalam masyarakat. Gender adalah persepsi masyarakat atau yang mengacu pada peran, perilaku, ekspresi, identitas seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Istilah ini juga erat hubungannya dengan orientasi seksual, misalnya homoseksual, heteroseksual, dan biseksual. Gender biasanya diasosiasikan dengan istilah maskulin dan feminin. Maskulin dihubungkan dengan sifat kelaki-lakian seperti gagah, kuat, dan memimpin. Sementara feminim dihubungkan dengan wanita, biasanya seperti mengayomi, lemah lembut, dan perasa. Bagaimana satu kelompok masyarakat menentukan peran atau sifat suatu jenis kelamin bisa berbeda dengan yang lain dan juga bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu. Misalnya, dahulu sifat maskulin dianggap tidak ada pada wanita dan sifat feminim tidak ada pada pria. Nyatanya di zaman sekarang sudah banyak dipahami oleh orang bahwa laki-laki juga bisa mengayomi dan wanita juga bisa memimpin. Istilah lain yang berkaitan dengan gender adalah identitas gender. Identitas gender ini merupakan bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri. Pada kasus transgender, biasanya seorang laki-laki memandang dan menganggap dirinya adalah seorang perempuan ataupun juga bisa dengan sebaliknya. Tidak hanya itu, ada juga yang dinamakan dengan ekspresi gender. Ini merupakan bagaimana seseorang mengekspresikan dirinya, baik di dalam hal perilaku, pakaian, suara, ataupun potongan rambut sesuai dengan jenis kelaminnya atau tidak. Saya Anggun Gumilar. Di sini saya akan menjelaskan poin B, yaitu peran ranah hukum dalam perkembangan gender. Yang pertama, isu gender dalam hukum adat, seperti kekerasan, diskriminasi, dan isu ketidakadilan gender yang sangat menonjol dalam hukum adat. Umumnya muncul dalam aspek hukum kekeluargaan, hukum perkawinan, termasuk perceraian, dan hukum waris. Yang kedua ada dalam aspek hukum keluarga. Isu diskriminasi tampak antara lain terkait dengan pandangan, sikap, maupun perilaku dalam bentuk penghargaan terhadap anak perempuan yang berbeda dengan anak laki-laki. Juga dalam hal-hal pengambilan keputusan penting di dalam keluarga. Perempuan kurang mendapat tempat. Yang ketiga, dalam aspek hukum perkawinan dan perceraian, ditetapkannya secara normatif bahwa dalam hubungan perkawinan laki-laki sebagai kepala keluarga, sebagai pencari nafkah dan bertanggung jawab terhadap keluarga, dan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Dalam kenyataan, tidak sedikit perempuan yang ikut mencari nafkah dan banyak kasus justru suami yang melalaikan tanggung jawabnya. Namun status sebagai penanggung jawab itu sudah melekat dalam diri laki-laki dan perempuan yang secara real bertanggung jawab terhadap keluarga tidak akan pernah mendapatkan predikat tersebut. Dalam hal terjadi perceraian pada masyarakat yang menganut sistem patrilineal, istri akan keluar dari lingkungan keluarga suami. Lalu yang keempat, dalam aspek hukum waris.
Menurut hukum adat pada masyarakat yang menganut sistem patrilineal, perempuan tidak menjadi ahli waris, kecuali di Bali. Dalam kasus Santana Rajak, perempuan merupakan ahli waris. Pada masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai ahli waris bersama laki-laki seperti pada masyarakat Jawa yang parental, ternyata bagian yang diperoleh perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Lalu, poin yang kelima ada dalam perlindungan dari segi kewarganegaraan. Walaupun Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama di muka umum, namun dalam kenyataannya, Undang-Undang tentang kewarganegaraan tidak memberikan hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki, khususnya dalam perkawinan campuran untuk memilih kewarganegaraan anak hasil perkawinan mereka. Bila terjadi perceraian, maka hak perwakilan anak diberikan pada ibu. Sang anak tetap dianggap sebagai WNA. Konsekuensinya, sang ibu harus mengurus visa anak setiap 6 bulan, menyekolahkan anak di international school, dan membayar pajak WNA sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang imigrasi. Lalu poin yang keenam, perlindungan terhadap perdagangan perempuan dan anak. Larangan perdagangan perempuan hanya melindungi perempuan dan anak laki-laki, belum melindungi laki-laki dewasa dan anak-anak perempuan yang bisa menjadi objek perdagangan. Di samping itu, peraturan yang melarang eksploitasi prostitusi belum ada. Peraturan daerah hanya melarang praktek pekerja seks komersil dan sanksi bagi mereka, namun tidak ada sanksi apapun bagi para lelaki yang menjadi konsumen mereka. Lalu yang terakhir, poin ke-7, penghapusan segala bentuk diskriminasi perempuan. Sebagaimana diketahui bahwa Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau disingkat CEDAW hanya mengatur mekanisme pelaporan pelaksanaan konvensi oleh negara-negara yang meratifikasi konvensi tersebut, dan sama sekali tidak mengatur kemungkinan bagi individu atau organisasi non-pemerintah untuk memberikan laporan atas pelanggaran konvensi atau kasus-kasus diskriminasi yang terjadi. Oleh karena itu, ratifikasi opsional protokol of CEDAW perlu segera dilakukan agar kaum perempuan secara individu atau melalui organisasi non-pemerintah dapat mengadukan secara langsung kasus-kasus diskriminasi yang dialaminya atau yang terjadi. Terima kasih. Baik teman-teman, salah juga dari poin C dan poin D. Dengan poin C, permasalahan gender dalam kajian hukum di Indonesia. Pada persoalan ketidakadilan gender itu mempengaruhinya. Menurut Mas Dar F. Masudi, pangkal persoalan ketidakadanya ketidakadilan gender adalah mulainya ada perlebihan sifat-sifat tertentu ataupun pada kaum perempuan yang cenderung merendahkan dan membuatnya tidak berdayanya, misalnya bahwa perempuan itu lemah, lebih emosi ketimbang nalar, cengeng, tidak tahan banting, tidak hidup selain dalam rumah dan sebagainya. Dalam berdasarkan kelebihan sifat-sifat tersebut di atas, menurut Pascal F. Masudi ada bentuk-bentuk, yaitu 5 faktor, yaitu kemiskinan, ekonomi, perbedaan gender, subordinasi pada salah satu jenis kelamin, dan pelebahan negara dan pekerja pada ruang domestik. Itu saja. Dan yang poin D yaitu poin D, Al-Quran, kesetaraan gender dalam Al-Quran. Al-Quran memberikan pandangan optimis terhadap kedudukan dan keberadaan perempuan. Semua ayat yang membicarakan tentang Adam dan pasangannya sampai keluar ke bumi selalu menekankan kedua belah pihak dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang atau zamir mustanah, seperti kata huma misalnya. Keduanya manfaatnya fasilitas surga. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 halaman 35. Mendapat godaan yang sama dari setan. Quran Surat Al-A'raf ayat 7 halaman 20. Sama-sama memakan buah khuldi dan keduanya menerima akibat terbuang ke bumi. Ayat 7 halaman 22.
sama-sama memohon ampun, sama, yaitu ayat 7 ke 20 halaman 23. Setelah di bumi antara satu dengan lainnya saling melengkapi. Quran surah Al-Baqarah ayat 2 halaman 185. Ukuran kemuliaan di sisi Tuhan adalah presentasi dan kualitas tanpa memberikan etnik, suku, keturunan, jenis kelamin. Quran surat Al-Hujurat. Ada ayat membunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhan nasu innal laqnakum ansurna lakum abila lita'arafu inna akramakum lillahi tafkum innallaha liyum. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari orang-orang, seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Menurut Mahmud Yunus, tafsir dari ayat di atas adalah bahwa Allah menerangkan bagaimana cara bergaul sesama manusia. Firman-Nya, hai manusia, hai semua manusia, kami jadikan kamu dari bapa dan ibu, dan kami juga jadikan kamu bermacam-macam umat atau berbangsa-bangsa dan bernegara, berperang-perang, melainkan supaya kamu berkenal-kenal dan berkasih-kasihan antara satu dengan yang lainnya. Mengembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak yang dimaksud dengan nafs di sini menurut mayoritas ulama tafsir adalah Adam dan pasangannya adalah istrinya yaitu Siti Hawa. Pandangan ini kemudian telah melahirkan pandangan negatif kepada perempuan dengan menyatakan bahwa perempuan adalah bagian laki-laki. Tanpa laki-laki, perempuan tidak ada, dan bahkan tidak sedikit di antara mereka berpendapat bahwa perempuan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Terima kasih.